Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi teman-teman. Dan selamat pagi juga kepada Ibu Hernita Arifudin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Hernita Arifudin, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Afdatur Ramadan selaku moderator, Adwi Amelia sebagai pemateri pertama, Nur Hanifah sebagai pemateri kedua, Arida Supiati sebagai pemateri ketiga, Putri Ayuandira sebagai pemateri keempat, Miftahudin sebagai pemateri kelima, Sulfia sebagai pemateri keenam, dan pemateri terakhir Siti Faujiah. Untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Adwi Amelia. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan tulis-menulis. Secara lengkap dapat dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana melambangkan bunyi-bunyi dan ujaran, dan bagaimana hubungan antar belakan tersebut atau pemisah dan penggabung dalam suatu bahasa. Secara teknis, ejaan adalah aturan tulis-menulis dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf, pemakaian huruf, dan penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Ejaan tidak hanya berkaitan dengan cara mengeja suatu kata, tapi juga pengertian ejaan bahasa Indonesia berkaitan dengan cara penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kata, kelompok kata atau kalimat. Ejaan adalah keseluruhan bagaimana memahami bunyi, ujaran, dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabung dalam suatu bahasa. Saat ini bahasa Indonesia menggunakan sistem ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai sistem bahasa yang resmi. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tidak hanya meliputi pemakaian huruf kapital, dan pemakaian huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca, melainkan juga meliputi pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman pemenggalan kata. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang, tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Kita ketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, bahasa Indonesia belum disebut sebagai bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu. Nama Indonesia itu baru datang kemudian. Kita masih ingat pada masa kerajaan Sriwijaya, ada beberapa prasasti yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa atau India, yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Seperti juga halnya bahasa Jawa kuno, jadi bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam pada abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antara negara dalam bidang ekonomi dan politik. Lingua franca ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan. Banyak perdagangan asing yang berusaha untuk mengetahui bahasa Melayu untuk kepentingan mereka.
Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Banyak karya sastra dan buku agama yang dituliskan dengan huruf Arab Melayu. Huruf ini juga dijadikan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum digunakannya huruf Latin atau huruf Romawi untuk penulisan bahasa Melayu. Walaupun masih secara sangat terbatas. Ejaan Latin untuk bahasa Melayu ini mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh De Houtman, Casper Wiltens, Sebastianus dan Johannes Roman. Setelah 3 abad kemudian ejaan ini baru mendapatkan perhatian dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947. Waktu itu perubahan ejaan itu ditetapkan rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembalinya penjajahan Belanda. Penggunaan 1947 ini lebih dikenal sebagai ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan 1949. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan 1954. Waktu itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mr. Muhammad Yamin. Dalam kongres itu dihasilkan keputusan mengenai ejaan sebagai berikut. 1. Ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. 2. Penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. 3. Ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Keputusan Kongres ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah yang menghasilkan konsep sistem ejaan yang disebut ejaan pembaharuan. Namun, ejaan ini tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa huruf yang tidak praktis, yang dapat memengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terilhami oleh Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan 1954, diadakan pula Kongres Bahasa Indonesia di Singapura 1956 yang menghasilkan suatu resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dihasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun, rencana untuk meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 mengalami kegagalan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Anton M. Mueliono dan mengusulkan konsep baru sebagai ganti konsep Melindo. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar, akhirnya konsep LBK menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalau kita beranalogi dengan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Soewandi, EYD dapat disebut ejaan Masyuri. Karena pada waktu itu, Masyuri sebagai Menteri Kebudayaan memperjuangkan EYD sampai diresmikan oleh Presiden.
Ada 4 ejaan yang diresmikan, pemakaiannya yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada 1901, yang kedua ejaan Sewandi pada 1947, yang ketiga ejaan yang disempurnakan pada 1972, dan yang keempat pedoman umum ejaan yang disempurnakan 1975. Sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah adalah yang pertama, ejaan pembaharuan pada 1957, yang kedua ejaan Melindo pada 1959, yang ketiga ejaan LBK pada 1966, dan yang keempat ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam perkembangannya, ejaan bahasa Indonesia dulu sempat mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi mempunyai tujuan penyempurnaan pada ejaan bahasa Indonesia. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen, kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkannya menjadi bahasa persatuan. Lalu muncul ejaan-ejaan baru seperti berikut. A. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan oleh ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini sempat dikenal pada masa itu dengan sebutan ejaan Suwandi, karena yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Nah, ejaan Republik ini adalah ejaan yang muncul karena suatu kongres bahasa Indonesia yang pernah diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1938 yang menghasilkan sebuah keputusan, yaitu penyusunan kamus istilah. B. Ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia. Konsep dari ejaan yang telah disusun dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari nama tokoh yang pernah menjadi ketua panitia penyelenggara ejaan bahasa Indonesia, yaitu Profesor Prijono dan E. Katopo. C. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa itu terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. D. Ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh Panitia Ejaan Melindo. Para pelaksanaannya pun di samping terdiri atas panitia ejaan LBK dan juga panitia ejaan dari Malaysia. Panitia itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Panitia itu bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 19 September 1967. Ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972,
diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan itu merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 1947. F. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan perubahan. Masyarakat yang kritis terus mendesak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk segera merevisi pedoman EYD, sehingga muncul EBI sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya EYD berubah menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, sebagai pedoman umum sejak akhir 2015 silam. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia ini berlandaskan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Dalam hal ini, EBI dibentuk atas dasar EYD sebelumnya. Hanya saja pada EBI terdapat penambahan-penambahan aturan dalam penulisan. Perbedaan Ejaan Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan yang dapat terlihat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada EBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu ei, misalnya pada kata geyser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital ini digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EBI, unsur julukan diatur dan ditulis dengan awal huruf kapital. Yang terakhir, penggunaan huruf tebal dalam EYD. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Mengkhususkan huruf serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EBI, fungsi ketiga dihapus. Itulah video presentasi makalah kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.